Sobat Ikan, siapa sih yang tidak mengenal ikan koi? Ikan cantik yang berasal dari Jepang ini sering dijadikan ikan hias yang dipelihara di akuarium ataupun kolam. Ikan koi mempunyai bentuk, pola dan warna cerah yang sangat unik. Selain itu, bagi beberapa orang dianggap sebagai ikan yang membawa hoki atau keberuntungan. Di balik keindahan aneka warna ikan koi, ternyata ikan ini menyimpan banyak cerita, termasuk fakta jika sebenarnya ikan ini awalnya hanya terdiri dari satu varian warna. Variasi warna beragam yang kita kenal saat ini merupakan hasil serangkaian proses panjang. Istilah ikan koi berasal dari kosakata bahasa Jepang dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti ikan karper. Meski secara fisik ikan ini berbeda dengan ikan karper yang banyak ditemukan di Indonesia. Selain itu, istilah koi juga dikaitkan dengan nishikigoi yang berarti ikan karper bersulam perak dan emas. Ikan koi memiliki nama latin Cyprinus carpio. Sebagai kelompok Pisces, ikan koi membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup. Meski hampir hidup dan beradaptasi di semua negara di dunia, tetapi ikan ini juga dikenal sangat sensitif terhadap perubahan habitatnya. Maka dari itu, bagi banyak orang merawat ikan koi terbilang cukup rumit. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup baik di kawasan beriklim sedang. Ikan ini biasa ditemukan hidup di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kemampuan hidup rentang suhu yang cukup lebar, maka tidak heran jika ikan ini bisa hidup mulai dari wilayah pantai sampai dengan kawasan pegunungan. Meski merupakan ikan air asli tawar, sebenarnya ikan koi juga mampu bertahan di perairan air asin selama kadar garam atau salinitasnya tidak begitu tinggi. Ikan hias ini sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan iklim. Kelompok ikan hias koi akan mengalami masalah serius jika mengalami perubahan suhu sampai 5 derajat Celcius. Situasi ini biasanya membuat tubuh ikan koi diselimuti oleh lapisan berwarna putih. Oleh sebab itu, kegiatan pemeliharaan atau pembudidayaan ikan koi wajib memperhatikan kondisi suhu lingkungannya. Pada kondisi habitat, anak ikan koi akan mengonsumsi udang berukuran renik seperti Daphnia. Seiring dengan perkembangan tubuhnya, makanan ikan koi juga mengalami perubahan. Ketika sudah dewasa, ikan ini mulai memangsa hewan berukuran sedikit lebih besar. Binatang yang biasa dimangsa adalah serangga air, jentik nyamuk, dan juga spesies lumut yang biasa hidup menempel di tanaman air dan berperan layaknya hewan omnivora. Untuk perkembangbiakan ikan koi jantan akan memasuki tahap kematangan reproduksi ketika sudah mencapai usia 2 tahun. Sedangkan ikan koi betina baru akan memasuki fase ini pada usia 3 tahun, lebih lambat 1 tahun daripada spesies jantan. Masa kawin spesies ini terjadi setahun sekali, yaitu pada rentang bulan April sampai Juni. Akan tetapi musim kawin ikan koi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Sebagai perbandingan, masa kawin ikan koi di Indonesia berbeda dengan ikan yang hidup di Jepang. Kondisi tropis di Indonesia mendukung ikan koi untuk melakukan perkawinan sepanjang tahun, sedangkan di Jepang dengan 4 musimnya hanya bisa sekali setahun. Pertumbuhan anak ikan koi yang baru menetas pun sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu air, jenis kelamin, dan makanannya. Pada lingkungan yang cocok dan optimal, maka ikan koi akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat. Sekian pembahasan tentang ikan koi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.